hendak menuju pasar untuk berjualan. Seorang perempuan pedagang kulit lumpia menjadi korban begal. Motor dan dagangan dibawa kabur pelaku yang bersenjata api. Kebakaran melahap 8 kios makanan di Ilir Barat 1, Palembang. Untuk kepentingan pengembangan dugaan kasus korupsi sistem penyediaan air minum Pesawaran, Kejaksaan Tinggi Lampung memeriksa Bupati sebagai saksi. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Kami awali Kompas Pagi, saudara, hendak menuju pasar untuk perjualan. Seorang perempuan pedagang kulit lumpia menjadi korban begal di Palembang. Korban ditendang hingga terjatuh dari motor sebelum kendaraannya dirampas pelaku di bawah ancaman senjata api. Dari rumah nak jualan di pasar pagi motor itu. Elima 41 tahun pedagang kulit lumpia di Pasar Lemabang, Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban begal motor. Saat akan berjualan pada Rabu pekan lalu, ia dibegal di flyover Jalan Basuki Rahmat. Korban yang mengendarai motor ditendang dua pelaku hingga terjatuh dan mengalami luka pada wajah serta tangan. Usai terjatuh, pelaku menodongkan senjata api, tidak hanya pada korban tetapi juga ke sejumlah pengendara yang mencoba menolong. Dalam kondisi syok dan takut, korban harus kehilangan sepeda motornya. Tak hanya itu, kulit lumpia yang akan dijual ke pasar turut dibawa kabur pelaku. Ngapa kamu dorong aku? Jiku aku nak jualan dan nyari duit, aku ngomong itu. Ujinya ngomong, ngapa bu ujinya ngomong. Pura-pura nak bantu, ada uang datang langsung ngeluarin senjata, cak ini lagi. Nak berlari nak kau nyu, suruh bapak itu berlari, langsung dia ngambil motor aku. Aku nak ngejar, aku tak bisa, karena aku betina posisinya tadi. Badan aku lalu kok kalau lah berjahitan, aku lah diomongin cak antuk kan. Jadi aku pasrah baik. Peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan. Korban berharap polisi segera menangkap para pelaku. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, kebakaran melahap 8 kios makanan di Ilir Barat 1, Palembang. Kebakaran diduga akibat gas LPG bocor di salah satu kios tersebut. Api yang diduga berasal dari kios penjual sate cepat menyebar ke kios lainnya yang rata-rata berjualan makanan di Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Selasa siang. Petugas damkar Kota Palembang mengerahkan 7 unit mobil pemadam untuk memadamkan api. Akibat kejadian ini sekitar 8 kios dilaporkan terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka pada peristiwa ini. Perkirakan mungkin dari gas karena ada proses memasak. Ada ledakan juga tadi Pak ya? Ya terdengar itu mungkin dari tabung gas. Gas yang terbakar ya. Untuk korban ada nggak Pak? Sementara ini belum ada laporan. Yang terbakar 8 kios. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara informasi lain, saudara, maksud hati ingin melunasi tunggakan ansuran minibusnya. Seorang nasabah leasing malah diminta menandatangani penyerahan kunci dan unit mobil. Tak terima dengan hal itu, nasabah pun melaporkannya ke polisi. Suci Pransuharti, warga Sukarami, Palembang, melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan setelah mobil minibus yang masih dalam status kredit ditarik pihak leasing. Dalam laporannya, Suci mengaku diajak ke kantor leasing dengan alasan penyelesaian administrasi. Namun setibanya di lokasi, dirinya justru diminta menandatangani surat penyerahan kendaraan dan kunci mobil. Padahal tunggakan angsuran baru 2 bulan dan ia menyatakan siap melunasinya. Dalam proses mediasi, pihak leasing disebut meminta Suci melunasi seluruh sisa kredit sekaligus sebesar 170 juta rupiah.
Polos-polos saja memang mau bayar gitu kan. Mau bayar dari sana dia mau janjiin katanya mau penundaan. Penundaan dia ngajuin surat katanya mau penangguhan, terus katanya checklist, mau cek mobil gitu nah. Tapi gitu sudah dicek sama dikasih dia minta kunci sana langsung dibawa kabur gitu. Laporan Suci kini dalam penanganan Polda Sumatera Selatan untuk mendapatkan kejelasan dan perlindungan hukum. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yang juga jadi sorotan saudara, warga Kabupaten Aceh Tamiang yang terdampak banjir bandang masih bertahan di sejumlah lokasi pengungsian. Di tengah keterbatasan, mereka menaruh harapan agar hunian sementara segera dibangun agar kehidupan bisa kembali berjalan lebih layak. Gedung Islamic Center Aceh Tamiang hingga kini masih menjadi tempat berteduh bagi warga yang terdampak banjir bandang. Bangunan berukuran besar ini dipilih karena mampu menampung banyak warga dalam satu lokasi. Namun kekhawatiran mulai dirasakan warga, seiring kemungkinan gedung tersebut kembali difungsikan seperti semula sebagai sekretariat Baitul Mal dan Dinas Syariat Islam. Warga berharap pemerintah segera menyiapkan hunian sementara agar mereka tetap memiliki tempat tinggal layak ketika posko pengungsian tidak lagi digunakan. Kekhawatiran kami Bang, di sini kami kan nggak tahu karena rumah pun udah nggak ada. Jadi kalau seandainya kami disuruh pindah, mana kami mau pindah? Itu. Berarti sekarang apa sih Bu? Ada kekhawatiran itu kekhawatiran itu apa sih yang dibutuhkan sekarang? Tempat seperti ya nggak mesti harus rumah yang kayak mana, yang penting ada barak seperti barak pengungsian aja pun jadi ada air bersihnya, bisa MCK kami lah kayak gitu, minimal barak lah bagi yang nggak ada punya rumah lain gitu. Tenda atau seperti apa? Iya, terserah lah, yang penting kami ada tempat tinggal yang baru setelah kami diusir, bukan diusir bahasanya apa ya, dipakai. Karena udah ada himbauan juga kan per Senin ini, hari ini. Udah ada surat edaran dari Bupati. Sebagian besar pengungsi di lokasi ini tercatat telah bertahan selama 2 hingga 3 minggu, sambil menunggu kepastian tempat tinggal yang lebih permanen. Nur Muhammad, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Sementara itu, sepasang suami istri asal Kota Prabu Mulih ditangkap Subdit 5 Cyber Ditreskrimsus Polda Sumsel. Keduanya terbukti menggelar praktik perjudian online dengan modus adu ikan cupang yang disiarkan langsung melalui media sosial. Pasangan suami istri F 39 tahun dan W 32 tahun ditangkap Subdit 5 Cyber Ditreskrimsus Polda Sumsel di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palembang. Keduanya diduga terlibat praktik perjudian online dengan modus adu ikan cupang. Pengungkapan kasus bermula dari patroli cyber yang mendapati siaran langsung pertarungan ikan cupang di media sosial. Penelusuran lebih lanjut mengarah pada pelaku yang diketahui berdomisili di Prabu Mulih. Dalam praktiknya, pelaku membuka taruhan untuk 2 ikan cupang yang diadu. Penonton memasang taruhan melalui gift medsos dengan nilai setara Rp50.000 hingga Rp100.000. Dari setiap taruhan, pelaku mengambil keuntungan sekitar 10%. Dalam sekali siaran langsung, total taruhan bisa mencapai Rp7 juta. Aktivitas ini disebut telah berlangsung selama 3 bulan. F berperan sebagai pengadu ikan cupang, sementara W bertindak sebagai admin yang mencatat peserta dan nilai taruhan. Bahasanya 50C itu 50.000 ya, kemudian kalau dia sampai 100C itu 100.000. Jadi totalnya semua dalam dia melakukan live judi online melalui ikan cupang ini, adu ikan cupang, dia kurang lebih mendapat keuntungan selama 3 bulan itu 60 juta. Polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa akuarium, toples, ikan cupang, akun medsos, serta catatan taruhan. Saat ini kedua pelaku ditahan di Polda Sumsel untuk proses hukum lebih lanjut. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi.
Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan, saudara. Informasi dari Lampung. Untuk kepentingan pengembangan dugaan kasus korupsi sistem penyediaan air minum Pesawaran, Kejaksaan Tinggi Lampung memeriksa Bupati yang juga berstatus sebagai istri terdakwa mantan Bupati Pesawaran. Bu, terkait apa Bu masalahnya Bu? Bupati Kabupaten Pesawaran periode 2025-2030 Nanda Indira menjalani pemeriksaan sebagai saksi di ruang pidana khusus Kejaksaan Tinggi Lampung. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami pengembangan dugaan kasus korupsi proyek sistem penyediaan air minum. Nanda diperiksa dalam kapasitasnya sebagai istri mantan Bupati Pesawaran Dendi Ramadona yang sebelumnya ditahan terkait dugaan korupsi proyek SPAM senilai sekitar 8,2 miliar rupiah. Pemeriksaan berlangsung sekitar 13 jam. Ini kita datang sendiri periksa kenapa Bu? Ya ada beberapa pertanyaan sudah saya jawab. Apa Bu yang ditanya? Terkait apa Bu? Ini terkait apa Bu kita di sini? Tahu? Langsung tanyakan ke Terkait kapasitas kita tuh Terkait dari kemarin Pak Dendi ya Bu? Iya. Ya Bu, ada berapa pertanyaan tadi Bu? Apa terkait Bu, kemarin yang diperiksa juga di rumah dinas itu ada tas temuan, itu tas Ibu ya? Ya Bu. boleh langsung tanya ke penyidik ya Pak. Itu tas ya Bu. Mohon izin Bang ya, kerjasamanya Bang ya. Bu, kemarin yang diperiksa. Usai pemeriksaan, Nanda Indira tidak banyak memberikan keterangan. Pihak Kejaksaan menjelaskan pemanggilan tersebut berkaitan dengan pengembangan perkara, khususnya hasil penyitaan aset senilai lebih dari 40 miliar rupiah yang diduga terkait tindak pidana pencucian uang. Ini dalam kapasitas selaku saksi ya. Terus tim penyidik untuk mendalami terus klarifikasi terhadap barang-barang yang sudah dilakukan penyitaan. Sementara itu ya, dan kami tim penyidik juga tetap mohon dukungan teman-teman ya, media agar perkara tersebut dapat segera diselesaikan ke tahap penuntutan. Bu, terkait apa Bu masalahnya Bu? Sementara itu, Dendi Ramadona telah ditetapkan sebagai tersangka utama bersama 4 orang lainnya dalam kasus korupsi dana alokasi khusus fisik bidang air minum dan proyek SPAM tahun anggaran 2022 di Pesawaran. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Masih dari Lampung, saudara, sebanyak 13 truk bantuan kemanusiaan berisi kasur, pakaian, dan bahan kebutuhan pokok dikirim pemerintah Kota Bandar Lampung untuk korban bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Pemerintah Kota Bandar Lampung mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana banjir di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Bantuan berupa 3.000 kasur, pakaian layak pakai, sembako, serta uang tunai 350 juta rupiah dikirimkan melalui jalur darat dengan 13 truk. Wali Kota Eva Duyana yang melepas langsung pengiriman bantuan mengatakan, untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Pemkot menugaskan 3 pejabat untuk memimpin misi kemanusiaan ini, serta di backup 36 personil gabungan TNI Polri, Satpol PP dan BPBD yang siaga di garis depan penyaluran. Ini ada berbagai macam yang kita akan sampaikan bantuan ini. Pertama itu ada kasur, kurang lebih kasur ada 3.000 kasur, 1.000 yang akan kita sampaikan, dan juga ada pakaian layak pakai, ini sudah kita siapkan, dan juga ada uang tunai kurang lebih 350 juta. Dan tadi saya juga Bu Eva sudah menyampaikan ke Pak Sekda, Pak Asisten, bahwa nanti di sana tanyakan kalau memang kurang air bersih, nanti kita bantu lagi 1 truk untuk khusus air bersih yang akan kita bawa siap minum. Seluruh bantuan yang dikirimkan ini berasal dari penggalangan donasi ASN di lingkungan pemerintah Kota Bandar Lampung. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Sementara itu, menjelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Di Pasar Pasir Gintung, Kota Bandar Lampung, lonjakan paling mencolok terjadi pada cabai. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga bumbu dapur di pasar tradisional Kota Bandar Lampung terus merangkak naik. Kenaikan paling mencolok terjadi pada cabai dan bawang merah yang memicu tekanan pada daya beli masyarakat.
Harga cabai melonjak dari Rp50.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Cabai merah naik dari Rp50.000 menjadi Rp70.000 per kilogram, sementara bawang merah ikut terkerek dari Rp40.000 menjadi Rp55.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada sejumlah kebutuhan lain seperti wortel dan telur. Lonjakan harga ini berdampak pada penurunan omset pedagang, sekaligus membebani warga terutama ibu rumah tangga dan pelaku usaha makanan. Harga kebutuhan pokok pasti naik, apalagi ibu rumah tangga. Cabai, rampai itu kebutuhan pokok. Mudah-mudahan nanti setelah Natal bisa harganya stabil. Keberatan nggak sih Bu nih? Apa kesulitan Bu? Keberatan, karena kan sekarang perekonomian lagi naik turun. Harapannya apa nih Bu? Harapan ke depan mudah-mudahan harganya bisa di bawah normal. Pedagang mengaku sejumlah pembeli berkurang sementara biaya modal meningkat sehingga menyulitkan pengadaan barang. Udah seminggu ini naik terus. Setiap hari berarti naik ya? Iya, naiknya tiap hari, naik. Merah. Bawang merah itu dari 40 jadi 55. Wortel. Ngaruh nggak sih Bu? Ngaruh. Ngaruhnya gimana Bu? Ngaruhnya ya berat, belanjanya lebih banyaknya ya. Belinya juga mahal, harga beli belinya cuma sedikit-sedikit. Berdasarkan pola tahunan, pedagang memprediksi harga kebutuhan pokok masih berpotensi naik, terutama sepekan menjelang Natal dan Tahun Baru. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Yang juga jadi sorotan saudara, seorang pria di Bangka Selatan, Bangka Belitung ditangkap setelah diduga terlibat peredaran sabu di Kepulauan Lepar Pongok. Ini Pak RT, nanti semuanya ya. Ini namanya apa, Dek? Namanya Seorang pengedar sabu RS ditangkap petugas di Kepulauan Lepar Pongok, Bangka Selatan. Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait aktivitas peredaran narkoba di wilayah tersebut. Dalam penggeledahan, polisi menemukan paket kecil sabu dengan berat 1,58 gram. Polisi juga menyita uang tunai yang diduga hasil transaksi serta 1 unit telepon genggam milik pelaku. Hasil mengamankan satu orang terduga pelaku pengedar narkotika jenis sabu yang berada di Kecamatan Lepar. Adapun kronologis penangkapan itu di mana tim langsung berhasil menangkap 1 orang pelaku terduga pengedar narkotika jenis sabu yang berada di Desa Penutup yang melakukan perbuatan mengedarkan narkotika. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh terduga pelaku yang berinisial RS berusia 31 tahun, pekerjaan buruh harian, alamat Desa Penutup, Kecamatan Lepar, yaitu dengan cara meletakkan narkotika jenis sabu yang berada di kebun kelapa sawit. Tersangka dan barang bukti kini ditahan di Polresta Bangka Selatan untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan narkoba di wilayah terluar Bangka Selatan. Anda Ardiansyah, Kompas TV, Bangka Selatan, Bangka Belitung. Sementara dari Bengkulu, pemerintah Provinsi Bengkulu bersiap melakukan rekayasa cuaca untuk mengantisipasi potensi bencana akibat cuaca ekstrim. Langkah ini akan dilakukan setelah penetapan status bencana daerah. Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan rekayasa cuaca sebagai upaya menekan resiko bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim. Rekayasa dilakukan dengan menerbangkan pesawat pembawa garam untuk ditebarkan di tengah laut guna mengurangi intensitas hujan di daratan. Langkah ini dinilai efektif menghadapi dampak siklon tropis yang melintasi wilayah Sumatera. Namun pelaksanaannya masih menunggu penetapan status daerah yang selanjutnya dilaporkan ke pemerintah pusat. BPBD Provinsi menyebutkan telah meminta pemerintah kabupaten dan kota menetapkan status bencana sebagai dasar penanganan lanjutan. Pemetaan wilayah rawan terutama kawasan pesisir dan pegunungan juga telah dilakukan. Ini kita akan siaga darurat. Ini ke depan kita selalu berkoordinasi. Barusan tadi kita Zoom meeting dengan Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat Agus beserta jajaran termasuk juga dari BMKG. Supaya jangan kita sudah melihat kejadian ya di 3 provinsi ini, kita antisipasi awal nanti salah satu nanti akan dilakukan rekayasa cuaca.
Selain rencana rekayasa cuaca, pemerintah daerah bersiaga dengan pemantauan cuaca ekstrim selama 24 jam di seluruh wilayah Bengkulu. Bayazir Ar-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Demikian tadi saudara sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Pagi, saudara. Sumatera Selatan memiliki beragam komoditas unggulan yang berdaya saing global. Untuk memperkuat tata kelola ekspor daerah, pemerintah menerapkan sistem digitalisasi ketelusuran guna meningkatkan transparansi dan daya saing. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Badan Karantina Indonesia meluncurkan aplikasi Go Ekspor Sumsel untuk memperkuat tata kelola ekspor daerah berbasis ketelusuran. Aplikasi ini merupakan hasil kolaborasi karantina hewan, ikan, dan tumbuhan Sumatera Selatan dengan Pemprov Sumsel. Go Ekspor dirancang untuk mencatat asal-usul komoditas secara akurat, sehingga data ekspor daerah lebih transparan dan terintegrasi. Selama ini pencatatan nasional kerap menempatkan produk Sumatera Selatan berasal dari provinsi lain yang berdampak pada pengembangan potensi daerah. Data karantina ini menunjukkan bahwa barang-barang dari Sumatera Selatan ini banyak tercatat di Lampung, ya gitu ya. Ini kan kurang pas gitu ya. Mungkin secara nasional oke, tapi kalau kita bicara pengembangan potensi daerah kan agak susah. Nah, sistem ini akan terlihat ketelusuran. Jadi akan tahu nanti sumbernya asalnya dari daerah mana. Mereka ingin tahu yang mereka konsumsi dari daerah mana. Gitu. Nah, dengan sistem ini kita bisa menjamin bahwa nanti semua proses-prosesnya itu akan mengikuti syarat-syarat perkarantinaan. Sehingga ketika kita ekspor itu semuanya sudah memenuhi syaratnya. Sementara itu, pemerintah provinsi menilai aplikasi tersebut mampu mengintegrasikan data asal komoditas, kualitas, hingga ketertelusuran produk, sekaligus mendorong kinerja ekspor daerah. Maka untuk itu, untuk semangat para eksportir, para pengusaha dari LIPI, Kadin, dan semua eksportir, ini dapat lebih merasa sense of belonging-nya terhadap Sumatera Selatan ini. Jelas kita berharap dengan terdatanya komoditas ini dari gerbang Sumatera Selatan, meskipun dia diekspor melalui pelabuhan di luar Provinsi Sumatera Selatan, tapi datanya terintegrasi di Sumatera Selatan, maka akan berdampak terhadap pendapatan daerah juga dari bagi hasil. Sumatera Selatan ditargetkan menjadi pusat informasi komoditas, serta pertemuan eksportir dan investor. Pada peluncuran ini juga dilakukan pelepasan ekspor komoditas minyak kelapa ke Malaysia sebanyak 42 metrik ton dengan nilai sekitar 1,4 miliar rupiah. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu memasuki tahun ajaran baru 2026. Aparatur sipil negara Kota Palembang mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang magister dan doktoral yang difasilitasi pemerintah Kota Palembang. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi serta kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan daerah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad juga hadir. Pemerintah Kota Palembang memperkuat peningkatan kompetensi aparatur dengan menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama program beasiswa tugas belajar bersama sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta dalam maupun luar kota. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan. Program beasiswa yang mulai berjalan pada 2026 terbuka bagi ASN dan P3K. Pemerintah menargetkan penguatan layanan publik melalui skema 1 puskesmas, 1 dokter spesialis, 1 sekolah, 1 guru S2, serta setiap perangkat daerah memiliki minimal 1 ASN bergelar doktor. Dan juga ini akan meningkatkan sumber daya manusia sesuai dengan program kita adalah Palembang Cerdas. Kalau target kita sebanyak-banyaknya untuk kita sekolahkan baik serata 2 maupun serata 3. Dan kebetulan
pegawai negerinya lebih dominan, lebih banyak, tenaga nakes maupun guru. Tetapi dari OPD yang lain juga kita persilakan untuk meneruskan S2, S3-nya. Salah satu kerjasama dijalin dengan Universitas Pajajaran untuk pendidikan dokter keluarga layanan primer untuk mendorong puskesmas menjadi pusat layanan primer. Pada tahap awal, program ini menerima 21 peserta. Kita tentu sudah siap karena memang kita sudah cukup lama mengembangkan spesialis untuk bidang tadi, itu juga sudah disiapkan dari mulai kurikulum dan jawabannya. Prinsipnya kita tinggal implementasi aja. Pemkot Palembang menyiapkan calon mahasiswanya, kemudian kita seleksi bersama. Seluruh biaya pendidikan ditanggung pemerintah Kota Palembang tanpa mengganggu tugas kedinasan peserta yang lolos seleksi. Proses kelulusan sepenuhnya menjadi kewenangan pihak universitas. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Dari rumah nak jualan di pasar pagi motor itu. Elima 41 tahun pedagang kulit lumpia di Pasar Lemabang, Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban begal motor. Saat akan berjualan pada Rabu pekan lalu, ia dibegal di flyover Jalan Basuki Rahmat. Korban yang mengendarai motor ditendang dua pelaku hingga terjatuh dan mengalami luka pada wajah serta tangan. Usai terjatuh, pelaku menodongkan senjata api, tidak hanya pada korban tetapi juga ke sejumlah pengendara yang mencoba menolong. Dalam kondisi syok dan takut, korban harus kehilangan sepeda motornya. Tak hanya itu, kulit lumpia yang akan dijual ke pasar turut dibawa kabur pelaku. Ngapa kamu dorong aku? Aku nak jualan dan nyari duit. Aku ngomong itu. Ujinya ngomong, ngapa bu ujinya ngomong. Pura-pura nak bantu, ada uang datang langsung ngeluarin senjata, cak ini nanya, nak berlari nak kau nyuruh bapak itu berlari, langsung dia ngambil motor aku. Aku nak ngejar, aku tak bisa, karena aku betina posisinya tadi, badan aku lalu kok kalau lah berjahitan, aku lah diomongin cak antuk, kan jadi aku pasrah baik. Peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan. Korban berharap polisi segera menangkap para pelaku. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Api yang diduga berasal dari kios penjual sate cepat menyebar ke kios lainnya yang rata-rata berjualan makanan di Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Selasa siang. Petugas damkar Kota Palembang mengerahkan 7 unit mobil pemadam untuk memadamkan api. Akibat kejadian ini sekitar 8 kios dilaporkan terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka pada peristiwa ini. Perkirakan mungkin dari gas karena ada proses memasak. Ada ledakan juga tadi Pak ya? Ya terdengar itu mungkin dari tabung gas. Gas yang terbakar ya. Untuk korban ada nggak Pak? Sementara ini belum ada laporan. Dengan besar tidak ada. Yang terbakar 8 kios. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Bu, terkait apa Bu masalahnya Bu? Bupati Kabupaten Pesawaran periode 2025-2030 Nanda Indira menjalani pemeriksaan sebagai saksi di ruang pidana khusus Kejaksaan Tinggi Lampung. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami pengembangan dugaan kasus korupsi proyek sistem penyediaan air minum. Nanda diperiksa dalam kapasitasnya sebagai istri mantan Bupati Pesawaran Dendi Ramadona yang sebelumnya ditahan terkait dugaan korupsi proyek SPAM senilai sekitar 8,2 miliar rupiah. Pemeriksaan berlangsung sekitar 13 jam. Ini kita datang sini diperiksa kenapa Bu? Ya ada beberapa pertanyaan sudah saya jawab. Apa Bu yang ditanya? Terkait apa Bu? Ini terkait apa Bu kita di sini? Tahu? Langsung tanyakan ke Terkait kapasitas kita terkait dari kemarin Pak Dendi ya Bu? Iya. Ya Bu, ada berapa pertanyaan tadi Bu? Apa terkait Bu, kemarin kan diperiksa juga di rumah dinas itu ada tas temuan, itu tas Ibu ya? Ya Bu. Boleh langsung tanya penyidik ya Pak? Itu tas, ya Bu. Mohon izin Bang ya, kerjasamanya Bang ya.
Usai pemeriksaan, Nanda Indira tidak banyak memberikan keterangan. Pihak kejaksaan menjelaskan pemanggilan tersebut berkaitan dengan pengembangan perkara, khususnya hasil penyitaan aset senilai lebih dari 40 miliar rupiah yang diduga terkait tindak pidana pencucian uang. Ini dalam kapasitas selaku saksi ya. Terus tim penyidik untuk mendalami terus klarifikasi terhadap barang-barang yang sudah dilakukan penyitaan. Sementara itu ya, dan kami tim penyidik juga tetap mohon dukungan teman-teman media agar perkara tersebut dapat segera diselesaikan ke tahap penuntutan. Bu, terkait apa Bu pemeriksanya Bu? Sementara itu, Dendi Ramadona telah ditetapkan sebagai tersangka utama bersama 4 orang lainnya dalam kasus korupsi dana alokasi khusus fisik bidang air minum dan proyek SPAM tahun anggaran 2022 di Pesawaran. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita Kompas Pagi, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Selviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.